Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Jenny dari 11 MIPA 1 akan sedikit menyampaikan tentang pembaharuan Islam. A. Islam periode modern. B. Tokoh-tokoh pembaharuan. C. Jenis pembaharuan Islam. A. Munculnya pembaharuan Islam periode modern. Harun Nasution 1985. Periodisasi sejarah kebudayaan Islam terjadi 3 garis besar. 3 garis besar tersebut: 1. Periode abad klasik 650 sampai 1250 Masehi. 2. Periode abad pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi. 3. Periode abad modern 1800 sampai sekarang. Periode abad klasik menggambarkan kondisi kejayaan dunia Islam. Periode abad pertengahan menggambarkan kondisi kemunduran Islam. Periode abad modern menggambarkan kondisi kebangkitan dunia Islam. Dunia Islam membentang dari Maroko sampai ke Indonesia, dengan mengecualikan beberapa wilayah yang penduduknya mayoritas non-Muslim. Menurut Muhaimin 2011, Islam mencapai kemajuan di abad klasik, disebabkan oleh beberapa hal, yaitu 1. Umat Islam melaksanakan ajaran Al-Quran yang memerintahkan agar manusia banyak menggunakan akal. 2. Umat Islam melaksanakan ajaran Rasulullah SAW yang mendorong agar kaum muslim tidak hanya menuntut ilmu agama, tetapi juga mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan. 3. Islam mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad dan mengembangkan sains. Pada masa ini, dunia Islam tidak hanya muncul ahli ilmu hadis, fikih, tafsir, akan tetapi ahli kedokteran, matematika, optika, kimia, fisika, astronomi, dan sebagainya. 4. Ulama yang berdiri sendiri. Para ulama pada periode ini menolak para penguasa untuk menjadi pegawainya. Pada periode abad pertengahan, terutama abad ke-16 sampai ke-18, laju keilmuan dari para ulama semakin meningkat. Ciri-ciri periode abad pertengahan adalah: 1. Ulama tidak lagi berani melakukan ijtihad. 2. Para ulama menganggap bahwa penggunaan akal sebagaimana diajarkan Al-Quran bukan lagi zamannya. 3. Ulama pada periode ini menerima saja karya-karya yang dihasilkan oleh para ulama zaman abad klasik. 4. Banyak ulama yang tidak lagi berdiri sendiri, tapi bergantung pada penguasa. 5. Para ulama pada periode ini hanya menurut atau mengikuti bertaklid pada ulama zaman klasik. 6. Ulama hanya sibuk pada ilmu agama saja, sehingga ilmu umum tidak berkembang, justru cenderung lenyap. 7. Ilmu yang datang dari dunia barat ke dunia Islam tidak dikenal lagi sebagai warisan umat Islam di zaman sebelumnya. Pada periode abad modern, abad ke-19, mulailah muncul kesadaran umat Islam. Kesadaran itu muncul saat orang-orang Eropa berhasil menguasai dunia Islam. Pada awalnya, bangsa Eropa lah yang mengalami kemunduran. Bangsa Eropa juga pernah dikalahkan oleh umat Islam pada zaman abad klasik, 650 sampai 1250 Masehi. Contoh berhasilnya orang-orang Eropa menguasai dunia Islam adalah: 1. Negara Turki Utsmani yang dieluk-elukan oleh umat Islam pada penghujung abad pertengahan ternyata mulai surut akibat kalah perang dengan penguasa Eropa. 2. Napoleon Bonaparte di Prancis dapat menguasai seluruh Mesir dalam waktu kurang dari 3 minggu. 3. Inggris sebagai salah satu kekuatan Eropa mampu memasuki India dan menaklukkan kerajaan Mughal. B. Tokoh-tokoh pembaru Islam pada masa modern. 1. Pembaru dari India. A. Syah Waliullah 1703 sampai 1762 Masehi. B. Sayyid Ahmad Khan 1817 sampai 1898 Masehi. C. Muhammad Iqbal 1876 sampai 1938 Masehi. 2. Pembaru dari Mesir. A. Muhammad Ali Pasha 1765 sampai 1849 Masehi. B. Rifa'ah Baidawi Rafi Al-Tahtawi 1801 sampai 1873 Masehi. C. Jamaluddin Al-Afghani 1849 sampai 1897 Masehi. D. Muhammad Abdullah 1849 sampai 1905
Masehi. Muhammad Rashid Ridha 1865 sampai 1835 Masehi. 3. Pembaruan dari Turki. A. Sultan Muhammad II 1785 sampai 1835 Masehi. B. Namik Kemal 1840 sampai 1888 Masehi. C. Pengaruh gerakan pembaruan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Pengaruh tersebut diakui oleh para tokoh Islam dan intelektual Islam di Indonesia. Berikutnya dalam bentuk tulisan-tulisan. Dari buku H.A. Mukti Ali dapat diketahui adanya 5 faktor yang mendorong munculnya pembaruan Islam di Indonesia, yaitu 1. Adanya kenyataan ajaran Islam yang bercampur dengan kebiasaan yang bukan Islam. 2. Adanya kekuatan misi dari luar Islam mempengaruhi gerak dakwah. 3. Adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kurang efisien. 4. Adanya gejala dari gelombang inteleksia tertentu yang merendahkan Islam. 5. Adanya kondisi politik, ekonomi, dan sosial Indonesia yang buruk akibat penjajahan. Melihat pada realitas tersebut, maka para ulama pembaru Islam melakukan 5 gerakan besar, yaitu 1. Membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. 2. Mereformasikan doktrin dengan pandangan Islam dalam pikiran modern. 3. Mereformasi penafsiran-penafsiran terhadap ajaran dan kondisi pendidikan Islam. 4. Mempertahankan Islam dari desakan-desakan dan pengaruh kekuatan di luar Islam. 5. Melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Ada banyak tokoh Islam di Indonesia yang sepaham dengan misi pembaruan tersebut, tetapi dalam buku teks ini tidak disebutkan semuanya. Di antara mereka adalah 1. Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin asal Padang yang hijrah ke Singapura. Tokoh ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap gerakan pembaruan di Asia Tenggara. 2. Haji Abdullah Ahmad dan Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamka. Kedua tokoh ini dipandang penting sebab keduanya menjadi pelopor pembaruan Islam di Minangkabau. 3. K.H. Ahmad Dahlan, pendiri organisasi atau Pensyarikatan Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. 4. K.H. Hashim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama NU pada tanggal 31 Januari 1926 di Jombang, Jawa Timur. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang pembaharuan Islam. Terima kasih.